sekumpulan dua atau lebih perusahaan yang mereka itu bersepakat ya, bermitra untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. JO agreement-nya, jadi perjanjian dari pembentukan JO antara para anggotanya. Kemudian kita juga lihat dari kontraknya, kontrak kerjasamanya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, bertemu lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini telah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu terbaru perpajakan bersama para pakar, para tokoh, dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, kali ini podcast Katalog Gue menghadirkan seorang asisten penyuluh pajak mahir dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tiga Raksa. Telah hadir bersama saya Mas Mung Prasetyo Nugroho. Ya, Saya panggil siapa nih? boleh Mas? Bu, Mas Mas Tio boleh. Tio. Oke. Mas Tio, apa kabar Mas Tio? Alhamdulillah sehat Bu Ida ya. Ya, selamat Iya. datang di studio podcastnya Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Nah, Mas Tio, hari ini kita mau ngobrol apa yang ingin kita sharing buat kawan pajak semua? Oke, baik. Terima kasih Bu Ida dan kawan pajak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi jadi Bu wabarakatuh. Ida dan kawan pajak semua, kita pagi ini akan sedikit banyak membahas tentang aspek perpajakan dari wajib pajak joint operation atau kerjasama operasi. Oh, oke. Ini menarik juga nih kawan pajak ya. Mungkin kawan pajak juga ada yang join dengan kawan pajak yang lainnya membentuk suatu entitas kerjasama operasi. Betul. Kerjasama operasi dalam bahasa Inggrisnya joint operation. Nah, boleh dong sebelum masuk ke pembicaraan tentang pajaknya, Iya. Mas Tio boleh jelaskan terlebih dahulu deh definisi JO atau KSO itu. Baik, Bu Ida. Jadi kawan pajak semua, sebetulnya secara sederhana ya, didefinisikan KSO ini sebetulnya sekumpulan dua atau lebih perusahaan yang mereka itu bersepakat ya, bermitra untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Nah, ini biasanya sifatnya adalah sementara, Bu. Seperti itu sih ini. Berarti ada suatu project, terus beberapa perusahaan gabung Iya, gabung nih untuk menyelesaikan nih gitu. Oke. Iya. Berarti sebetulnya KSO atau JO ini sifatnya sementara dong kalau begitu. Iya, memang sementara sifatnya untuk menyelesaikan suatu proyek, Bu. Oke. Nah, sekarang kenapa sih kita mau ngangkat ini? Maksudnya apakah ada sesuatu yang baru dengan KSO dan JO ini? Iya. Baik, Bu Ida dan kawan pajak semua, sebetulnya terkait dengan JO ini ya, memang ini hal yang mungkin cukup menarik untuk kita bahas. Karena memang di lapangan ini ditemui beberapa dispute ya, mungkin mengenai utamanya ya, mengenai apakah ya JO KSO ini merupakan subjek PP Badan atau bukan. Nah, ini yang masih jadi polemik ya. Dan ini kita mungkin bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, berarti masih ada perbedaan Betul, ya, pendapat. perbedaan persepsi juga. Persepsi. Iya, seperti itu. JO ini harus melaksanakan kewajiban PPh badannya atau tidak? Iya, seperti gitu. itu. Iya. Nah, kalau gitu boleh dong dijelaskan dulu ke kawan pajak semua, apa sih yang menyebabkan suatu JO itu bisa menjadi ditetapkan sebagai subjek PPh badan, dan apa yang menyebabkan dia tidak perlu menjadi subjek PPh badan? Oke, baik Bu Ida dan kawan pajak semua, mungkin kita berangkat dari pengklasifikasian JO dulu ya Bu ya. Oke. Jadi pertama, untuk joint operation itu kita ada dua jenis Bu. Yang pertama adalah JO administratif dan yang kedua adalah non administratif. Oke, apa bedanya? Nah, ini ada perbedaan ya di sini ya. Untuk yang pertama, untuk joint operation administratif itu dia secara perpajakan dia wajib ber-NPWP. Oke. Kemudian dia juga wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal ada penyerahan BKP JKP atas nama JO. Nah, ini yang menarik karena berbeda dengan ketentuan umum ya. Jadi tidak lagi melihat threshold 4,8 M. Ya, di mana wajib PKP setelah mencapai omset 4,8 M. Untuk suatu badan kan kalau Iya. belum 4,8 sebetulnya nggak wajib PKP. Nggak wajib PKP, Tapi seperti kalau itu. JO harus Harus langsung langsung PKP. PKP. Nah, Oke. ini juga ketentuannya baru Bu, diatur di PP nomor 44 tahun 2022. 2022. Iya, Wah, kawan pajak ini baru banget nih 2022 yang lalu. Berarti setiap JO atau KSO mendaftarkan NPWP harus langsung dengan PKP. Betul. Nah, kemudian
administratif ini sebetulnya dia memiliki kewajiban perpajakan sama dengan wajib pajak pada umumnya. Oke. Jadi ketika dia ada membayarkan penghasilan sehubungan dengan misalkan kegiatan, jasa, itu kan dia wajib untuk melakukan pemotongan pajak. Nah, terkait dengan PPN-nya juga ya Bu ya. Nah, yang paling utama adalah JO administratif ini dia bertanggung jawab atas penyelesaian proyeknya. Jadi misalkan nanti pemilik proyek ya, dia akan bekerja sama dengan JO, maka dia akan langsung berkontrak dengan JO-nya. Oke. Nah, itu bukan dengan anggotanya. Nah, ini yang membedakan antara administratif dan non-administratif. Seperti Oke, itu. berarti keberadaan si JO ini dianggap sebagai satu entitas sendiri, sehingga Iya. setiap ada kontrak yang dilakukan dengan lawan transaksinya menggunakan nama JO itu, Betul. tidak Nah, menggunakan nama anggota-anggotanya. iya. Nah, Oke. untuk yang non-administratif itu kita biasa kenal ya dengan istilah konsorsium, Bu. Oke. Iya, jadi di mana memang JO ini sebetulnya hanya sebagai alat koordinasi. Jadi tidak bisa berkontrak gitu kan, dia berkontraknya adalah dengan masing-masing anggotanya. Kemudian penanggung jawabnya pun masing-masing anggotanya, termasuk penyerahan BKP JKP-nya pun juga dilakukan atas nama masing-masing anggotanya. Jadi hanya sebatas Ini aja sih alat koordinasi aja lah koordinasi gitu. antar mereka Iya, aja gitu ya. dan memang tidak diwajibkan untuk NPWP dan juga tidak ada aspek perpajakannya. Yang kanan tadi kan cuma hanya alat koordinasi saja seperti itu. Oke, berarti kawan pajak semua yang membuat JO kemudian daftar NPWP otomatis diperlakukan sebagai JO administratif tadi itu Iya, ya. betul sekali. Daftar NPWP sekaligus PKP. Mau omsetnya 4,8 ataupun kurang Iya, harus langsung PKP. PKP, Oke, itu perbedaannya. Nah, kita mulai masuk nih ke aspek perpajakan dari si JO itu sendiri. Ketika dia JO administratif, aspek perpajakan apa saja yang perlu diperhatikan oleh JO ini? ya baik. Mungkin ini Bu, yang pertama mungkin dari tadi ya kita lihat dari karakteristik JO ini kan untuk yang administratif itu sebetulnya untuk kembali kita bisa memudahkan ya untuk memilah ini apakah administratif ataupun non-administratif. Kita lihat yang pertama adalah untuk kontrak kerjanya Bu. Jadi kontrak kerjanya itu dengan pemilik proyek dilakukan atas sama JO. Itu yang administratif ya Bu ya. Kalau misalkan yang non berarti kan Anggota-anggotanya tadi itu ya. Kalau terus kemudian penyerahan BKP dan JKP-nya pun dibuat atas nama JO. Itu yang administratif. Untuk yang non berarti untuk masing-masing anggotanya. Nah, untuk perlakuan perpajakan Bu. Nah, kita mungkin bahas tadi pertama itu terkait dengan ketentuan kenapa JO ini dia wajib PKP ya Bu ya. Tadi sempat saya singgung ya. Jadi di PP 44 tahun 2022 itu memang di pasal 3 diatur bahwa untuk joint operation yang dia melakukan penyerahan BKP dan atau JKP atas nama JO, dia itu harus wajib PKP Bu. Jadi memang yang mengatur di PP itu dan dia tidak diatur mengenai ada batasan 4,8 atau tidak. Ya, karena memang biasanya kan ketika kita membentuk suatu JO itu memang sudah ada proyeknya kan Bu. Jadi kita memang sudah akan langsung running melaksanakan proyeknya seperti itu. Nah, untuk aspek perpajakannya mungkin kita bahas dulu untuk yang pertama adalah mungkin untuk yang tadi SPT PPh Badan Bu ya. Nah, untuk PPh Badan ini memang menjadi diskusi yang menarik karena di lapangan masih banyak perbedaan pandangan, perbedaan persepsi gitu kan. Nah, bagaimana ada yang mengatur, ada yang berpendapat bahwa untuk JO ini dia merupakan subjek PPh Badan. Nah, itu mereka mengacu ke Per 04 tahun 2020, di mana di Per 04 ini definisi dari badan ini diperluas. Di situ dicantumkan ada joint operation. Oke, berarti sebelum tahun 2020, sebelum keluarnya Per 04 itu, JO tidak diperlakukan sebagai entitas badan. Namun sejak adanya Per 04, JO ini masuk dalam kategori bisa masuk ke kategori sebagai wajib pajak yang punya subjek PPh Badan. Subjek PPh Badan. Ya, itu untuk acuannya di Per 04 2020. Nah, tetapi memang di pasal 3 Undang-Undang KUP itu diatur bahwa memang JO ini tidak ada kewajiban untuk SPT Badan. Jadi memang kita lihat secara substansi Bu ya. Jadi kita harus pilih-pilih dulu gitu kan. Jadi memang dari beberapa surat penegasan dari kantor pusat ya, saya rangkum, saya pelajari, memang akhirnya kita harus tentukan substansi dari JO itu apakah dia termasuk ke dalam entitas yang terpisah atau bukan. Berarti dilihat dari apa tuh? Dari kontraknya kan? Ya, jadi
untuk JO yang dia secara substansi itu dia merupakan suatu entitas yang terpisah dan memiliki karakteristik sebagai sebuah entitas, maka memang dia itu wajib untuk sebagai subjek PPh Badan. Karakteristik sebuah entitas itu apa? Nah, oke. Kalau kita masuk ke situ Bu ya, jadi memang selanjutnya yang kedua Bu ya, jadi untuk yang JO yang dia secara substansi memang tidak merupakan entitas terpisah dan memang dia tidak ada karakteristik sebuah entitas itu, dia memang boleh atau tidak wajib SPT Badan. Nah, untuk parameternya kita bisa melihat Bu, pertama itu mungkin dari ini JO agreement-nya, jadi perjanjian dari pembentukan JO antara para anggotanya. Kemudian kita juga lihat dari kontraknya, kontrak kerjasamanya seperti apa. Kemudian kita lihat probisnya seperti apa. Dan terakhir yang paling penting adalah kita harus melakukan pengecekan Bu di lapangan. Ya, secara nyata. Kerjaan petugas nih. Iya, Oke, harus iya. dilakukan pengecekan langsung ke lapangan Betul, juga. iya. Nah, parameter-parameternya ini untuk yang JO yang dia sebagai subjek PPh Badan ini tentunya yang pertama adalah dia bisa melakukan tindakan hukum atas namanya sendiri. Oke. Contoh dia bisa berkontrak atas namanya sendiri. Kemudian dia juga kemudian bertanggung jawab atas penyelesaian proyeknya. Oke. Ya, di samping itu sebagai sebuah entitas ya tentunya memiliki karakteristik going concern, artinya berkelanjutan. Ketika misalkan suatu JO kontraknya diperpanjang terus, kemudian dia juga menerima proyek dari owner lain gitu kan, dari pemilik proyek lain, nah itu bisa kita kategorikan sebagai dia sebagai entitas yang baru, entitas terpisah, sehingga itu masuk ke dalam pengertian JO yang dia wajib untuk SPT Badan. Karena memang betul-betul. iya. Kawan pajak, jadi memang awalnya mungkin ide pembentukan sebuah JO itu hanya untuk menyelesaikan suatu proyek saja. Iya. Nah, mungkin di pertengahan jalan atau ketika proyek ini selesai, oh ternyata ada proyek lain dan ini bergabung terus masih bisa melakukan proyek itu misalnya. Iya, Nah, kalau sudah joint concern ini berkelanjutan seperti ini, maka ini sudah bisa dikategorikan sebagai JO yang sebagai subjek PPh Badan. Betul. entitas baru itu. Iya, karena kan pasti dia akan melakukan aktivitas ekonomi akan tercatat ya, dia buat pembukuan juga atas nama JO-nya kan, dia pasti sudah ada pencatatan di level biaya di JO-nya sudah ada gitu. Dan memang kembali lagi Bu ya, kita lihat memang harus dilihat kondisi di lapangan seperti apa, karena memang ada juga yang tadi yang kedua yang memang dia bukan bukan subjek PPh Badan, yang memang secara nyata JO-nya ini hanya sebagai alat koordinasi saja. Iya, jadi semua kontrak tanda tangannya oleh masing-masing anggotanya, kemudian penyelesaian pekerjaannya oleh masing-masing anggota. Jadi sifatnya hanya alat koordinasi gitu Bu. Baik, tadi udah PPh Badan. Selain PPh Badan, aspek pajak apa lagi nih yang terkait dengan JO? Mungkin kelanjutan ya. Jadi untuk yang JO yang dia wajib SPT PPh Badan ini nantinya kan akan ada sisa lebih Bu, ada bagi hasil ya. Ya, bagi hasil usaha dari sisa hasil usaha dari JO-nya. Ini kan akan ditransfer ke masing-masing anggota JO-nya. Nah, ini mungkin kita akan bahas ya kawan pajak mengenai perlakuan dari bagian laba atau sisa hasil usaha yang ditransfer ke masing-masing anggota JO-nya. Nah, itu seperti apa tuh, ya. Mas? Jadi kan ketika dia sebagai sebuah entitas badan, dia ada kewajiban SPT Badan, otomatis penghasilannya sudah dikenakan di JO-nya, Bu. Sudah dipajakin di JO-nya. Pajaknya sudah ya. Sudah ya. Kemudian ditransfer ke masing-masing anggota. Itu dalam bentuk labanya. Iya, labanya. Nah, ini di masing-masing anggota JO ini dicatat sebagai penghasilan bukan objek pajak. Oke, berarti tidak dihitung lagi pajaknya. lagi. Tidak dua kali Tidak dua dihitung kali, ya. Oh, tidak jangan dua khawatir kali. tuh kawan Iya. pajak ya. Jangan-jangan di sana udah dihitung pajaknya, di sini kena lagi. Enggak. Iya. Jadi cukup di si KSO-nya Di KSO-nya saja. Nanti di masing-masing anggotanya dihitung sebagai bukan objek pajak. Penghasilan bukan objek pajak. Oh, Gitu. Nah, kemudian dari sisi KSO-nya juga dia tidak boleh membebankan sebagai biaya, Bu. Ya, karena kan ini kan sifatnya pembagian semacam dividen ya, bagi hasil ya. Jadi dia akan mempengaruhi neraca di sisi modal. Jadi memang kemudian di para anggota JO-nya juga dia juga nggak bisa membebankan biaya terkait 3M penghasilan dari bagi hasil tadi, Bu. Iya, karena kan memang untuk biaya-biaya yang sehubungan dengan perolehan penghasilan yang bukan objek dan juga final itu nggak bisa dibebankan, non deductible expense.
Iya, gitu, Bu. berarti kan semuanya udah dihitung di KSO-nya. Iya, Ini udah betul. laba bersih lah Iya, kasarnya gitu betul. ya. Jadi nggak mungkin dikenakan 2 kali, seperti itu. Oke. PPh Badan. Selanjutnya terkait aspek perpajakan apa lagi nih? Oke, mungkin kita akan ini ya, coba bahas terkait dengan bagaimana pemotongan dan pemungutan Nah, PPh Potputnya, Bu. heeh. Kita beralih ke PPh Potputnya. Nah, jadi yang pertama mungkin untuk Potput kan ada 2 sisi, Bu. Iya. Jadi si JO ini sebagai yang pemberi penghasilan atau penerima penghasilan. Betul. Nah, kita akan bahas yang pertama, JO ini sebagai pihak yang dia pemberi penghasilan. Jadi yang membayarkan penghasilan, Ibu. Oke. Nah, jadi untuk ketentuannya sebetulnya sama dengan wajib pajak pada umumnya. Ketika dia ada melakukan pembayaran, misalkan imbalan hubungan dengan pekerjaan kepada orang pribadi misalkan, nah itu akan terutang PP pasal 21. 21. Ketika misalkan ada jasa tertentu yang merupakan objek PP pasal 23, maka dia wajib untuk memotong PP pasal 23. Nanti objek PP pasal 42 juga dia wajib untuk melakukan pemotongan, termasuk untuk PPN-nya juga, Bu ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pemotongan itu dia juga wajib untuk melaporkan. Jadi dipotong, kemudian menyetorkan pajaknya dan melaporkan SPT masanya. Itu yang pertama untuk dia sebagai pihak yang memberikan penghasilan. Nah, kita kemudian lanjut ke JO ini sebagai pihak yang menerima penghasilan. Ya, kemudian untuk yang JO sebagai pihak yang menerima penghasilan ini kita akan bagi jadi 2 lagi, Bu. Oke. Ya, tadi ya, Bu ya, karena kan ada yang dia sebagai JO sebagai subjek PPh Badan dan ada yang sebagai non subjek. Oke. Nah, kalau misalkan dia sebagai subjek PPh Badan, berarti nanti pemotongan pajaknya itu dilakukan atas nama JO. Jadi dari pemberi proyek langsung memotong pajaknya atas nama JO, seperti itu. Menggunakan NPWP si JO. JO-nya, contoh misalkan dipotong PP pasal 23 misalkan, nah itu atas nama JO-nya. Oke. Iya. Nah, yang kedua adalah ketika misalkan JO ini dia bukan subjek PPh Badan. Nah, ini kita lihat yang pertama memang harus dilakukan pemotongan pajak ini ke masing-masing anggota JO sesuai dengan proporsinya masing-masing. Di-split ya, Di-split, Bu. langsung. Harus di-split. Berarti si lawan transaksi ini harus tahu nih si Betul. JO ini sebagai subjek PPh Badan atau bukan. Iya, seperti itu. Nah, dilakukan split bukti potong ya, artinya dibuat masing-masing. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur, Bu? Nah, Sudah terlanjur dibuat atas nama JO-nya. Nah, memang sepanjang belum dilakukan pemeriksaan kan pihak pemotong ini masih bisa membetulkan SPT-nya. Oke. Artinya bukti potongnya dibetulkan, di-split masing-masing anggota JO-nya, kemudian dia melakukan pelaporan ulang atau pembetulan SPT masanya, seperti itu. Simple ya sebetulnya. Simple Kalau sih. udah ada pemberitahuan misalnya, oh ini tuh bukan atas nama JO loh, tapi anggota-anggotanya karena kami bukan subjek PPh Badan. Betul. Gitu kan. Semestinya si pemotong harus segera memperbaiki Betul. si bukti potongnya dan pelaporan SPT masanya gitu Betul. ya. Nah, tapi yang jadi masalah ketika misalkan nanti kebetulan misalkan sudah diperiksa, Bu. Oke. Pihak pemotongnya ini entah sedang diperiksa atau sudah diperiksa kan dia nggak bisa melakukan pembetulan SPT. Betul. Ini Nah, kalau seperti langkahnya itu seperti gimana? apa? Nah, ketika misalkan wajib pajak pemotong ini sedang dilakukan pemeriksaan atau misalkan sudah diperiksa nggak sehingga tidak bisa membetulkan SPT masanya, maka yang dilakukan adalah JO ini kemudian dia harus memberitahukan bagian laba kemudian serta jumlah PP yang dipotong untuk porsi masing-masing anggota JO-nya kepada KPP tempat di mana anggota JO itu terdaftar. Oke. Iya, jadi dikasih tahu, Bu. Gitu. Jadi ke KPP. Pemberitahuannya dalam bentuk apa tuh? Iya, biasanya sih dengan bersurat, Bu, ya, surat resmi ya. Oke. Jadi ini sebetulnya untuk memastikan, Bu. Jadi untuk bagian laba yang dibagikan kepada masing-masing anggota JO ini sudah dikenakan pajak di masing-masing anggotanya. Oke. Karena kan case-nya tadi kan untuk penghasilannya sudah ke masing-masing anggotanya, tapi bukti potongnya masih atas nama KSO. JO, Iya, ya. KSO. Nah, Sementara dia bukan subjek PPh Badan. di badan, sehingga kan istilahnya kena pajak 2 kali, Bu. Ya kan? Untuk penghasilan dari udah di Karena bukan jadi masing-masing bukan anggota. objek pajak itu bukan Iya, ya bagi betul. anggotanya seperti penghasilan biasa Betul, saja. ya, Oke. karena kan memang di anggotanya penghasilannya sudah dibagi masing-masing, dihitung PPh terutama PPh badannya Normal aja gitu normal. gitu. Seharusnya bukti potong ini sebagai pengurang, sebagai kredit Oke. pajak.
Tetapi karena sudah terlanjur dibuat dan sudah Mhm. diperiksa, maka harus lakukan pemberitahuan untuk apa? Oke. Untuk nanti kemudian si JO ini dia bisa minta pengembalian, Bu. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya, Oke, karena supaya masing-masing anggota sudah sudah dihitung pajak dihitung pajaknya. lagi. Iya, jadi nggak kena double gitu loh, Oke. seperti itu. Nah, Iya. nanti fungsi itu adalah nanti mungkin untuk check and balance ya. Jadi supaya bisa menghitung apakah betul kan misalkan kita bicara penghasilan dari KSO ya, ini penghasilan luar usaha ya. Ini Mhm. sudah masuk ke komponen penghasilan neto, Mhm. kemudian dihitung pajaknya, Mhm. memang sudah angkanya sudah sesuai, maka kita bisa berikan pengembalian untuk Pengembalian. untuk yang Oke. salah pemotongan tadi. Oke, berarti tidak usah khawatir sebetulnya tidak akan Betul. ada pemajakan Double, double. iya seperti itu. Semuanya tuh bisa ada solusinya. Iya, In betul. case ternyata pemotong itu kesalahan membuat Iya, bukti bukti potong dan potong. dia sudah diperiksa, ya Iya, prosedurnya seperti melalui si itu. KSO itu Iya, memberitahukan ke KPP iya seperti itu seperti ya. itu, Bu. Jadi bisa mengajukan restitusi Iya, atau pengembalian pengembalian. pajak yang seharusnya tidak terutang. Oh, pengembalian pajak yang PMK seharusnya tidak 187, terutang. iya. Oke. Pokoknya uang wajib pajak kalau ada salah setor, salah bayar, salah menghitung, itu Iya. bisa dikembalikan asal bukti-buktinya sesuai Sesuai, ya. betul, Bu. Iya. Oke. Ya, sebetulnya kalau untuk terkait dengan SPT masa, kewajibannya ini sama dengan yang lainnya, Bu ya. Mhm. Jadi untuk JO yang dia subjek PPh Badan maupun tidak, Mhm. ketika memang dia ber-NPWP, maka kewajiban SPT masanya itu tuh melekat. Ya kan, dari Selalu setiap SPT bulan dia harus 21, iya, lapor. 21-nya ketika ada objeknya dia ada pembayaran imbalan sehubungan Mhm. dengan jasa kepada orang Mhm. pribadi, 21-nya dipotong, Mhm. disetor kemudian dilaporkan. Iya. Kemudian ketika ada transaksi yang merupakan objek jasa, misalkan PP pasal 23, misalkan atau misalkan 4 ayat 2, dia Mhm. juga harus potong, nanti dia lapor di SPT unifikasi, Bu ya. Mhm. Kemudian untuk PPN-nya juga seperti pada umumnya kan, dia ada Mhm. pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi memang mengikuti ketentuan pada umumnya sih, nggak ada yang Umumnya spesial. tidak ada yang berbeda dengan subjek pajak subjek yang pajak yang lain. lainnya seperti itu. Oke, Kalau berarti untuk SPT sudah tuh ya masa. semuanya. PPh Badan iya, Potputnya iya, PPN-nya pun masuk ya semuanya, Masuk, iya. termasuk PPh final segala macam sudah Iya, dibahas nih sama dibahas. Mas Tio nih. Nah, selain itu tahunan masa sudah, kira-kira apa lagi yang bisa Mas Tio sampaikan buat kawan pajak agar tidak bingung lagi nih dengan KSO nih. Ya mungkin itu Bu ya, tadi mungkin kita sudah bahas ya, mulai dari pertama apa itu KSO, kemudian kita sudah bahas mengenai pembagiannya ya, ada jenisnya ya, yang ada yang administratif, ada yang dan non, non, kemudian oke. bagaimana perbedaannya, kemudian perlakuan perpajakannya juga mulai dari SPT Badan, kemudian Potput dan juga PPN sudah kita bahas. Mungkin memang kembali mengingatkan sih Bu sebetulnya ya, kalau misalkan JO ini sebetulnya secara di ketentuan kita ya, di pasal 3 KUP itu kan, kenapa memang dia bukan sebagai subjek PPh Badan, itu kan memang kan hanya sebagai alat koordinasi. Jadi mungkin kembali mengingatkan kalau memang hanya untuk melakukan proyek tertentu, ya ketika sudah selesai proyeknya segera dibubar, kemudian dihapuskan supaya memang tidak menjadi polemik berkepanjangan Bu. Ya ini gitu. jangan lupa dihapuskan, Iya. ngajuin penghapusan ke Iya, KPP ya. Karena kalau tidak mengajukan penghapusan nanti dianggap masih ada Betul, proyek nih masih gitu ada ya. proyek ya kan. Dan kalau misalkan memang dari biasanya kan gitu Bu, kita misalkan joining Bu, kita bikin KSO, ternyata lumayan nih gitu hasilnya, kemudian ada proyek yang lain juga gitu kan. Nah itu ya saran saya sih lebih mending sebagai joint venture aja Bu, jadi sebagai entitas terpisah ya Bu. Oke, Jadi, jangan JO lagi gitu ya. iya, jadi memang supaya kita juga bisa pertanggungjawabkan juga untuk perpajakannya. Kalau misalkan sekarang kan kebanyakan JO ini dia setelah selesai proyek dia addendum lagi, diperpanjang lagi proyeknya untuk proyek yang lain-lain gitu loh Bu, dengan owner yang sama. Gitu sih kendala yang kita temui di lapangan seperti itu. Mungkin dihimbau kali ya untuk kawan pajak semua, kalau misalnya memang bikin JO selesai proyek bubarkan. Tapi kalau masih mau berlanjut terus, bikinlah jadi joint venture gitu ya, jangan JO lagi ya. Oke, supaya Jadi jelas nih batasannya ya batasannya untuk gitu. kewajiban perpajakannya juga seperti apa. betul. Oke. Baik, terus kalau misalnya kawan pajak nih masih ada nih, masih bingung nih, pengen nanya-nanya nih tentang JO nih, aspek perpajakannya mungkin tadi masih belum begitu jelas, atau real di lapangan kadang-kadang ada praktek-praktek yang belum kita obrolin nih barusan Betul, gitu nih, kawan iya. pajak bisa menghubungi kemana nih?
Ya, baik kawan pajak ya, untuk yang terdaftar di KPP 3 Raksa Bu, kami ada layanan WA Helpdesk. Oke. Kami standby dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 di nomor HP 0811 9424 513. Oke, kawan pajak boleh tuh hubungin Boleh, itu. silakan. WA chat atau telepon? WA chat. WA chat. Oke. Selain itu bisa kemana lagi nih? Misalnya nih kawan pajak bukan kawan pajak WP-nya 3 Raksa gitu. Mereka bisa hubungin kemana? Bisa mungkin ke Kering Pajak Bu ya. Kirim pajak Iya. ya? 1.500? 200. Oke, jadi banyak kanal ya buat berkomunikasi antara kawan pajak dengan para petugas. Kalau kawan pajak sudah tahu bahwa kawan pajak terdaftar di KPP 3 Raksa, kawan pajak boleh menghubungi 0811 9424 513. Betul. Itu WA chat. Kalau ternyata kawan pajak bukan wajib pajaknya 3 Raksa tapi juga masih banyak pertanyaan tentang JO atau KSO ini, bisa langsung menghubungi Kering Pajak 1.500 200. Oke, terima kasih banyak Mas Tio atas terima penjelasan kasih, Bu A to Ida. Z detail tentang KSO ini, mulai dari apa itu definisi KSO sampai dengan bagaimana caranya kalau kawan pajak bingung tentang KSO gitu ya. Terima kasih atas ilmu yang di-share dengan teman-teman kawan-kawan pajak semua. Mudah-mudahan kawan pajak bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kawan pajak semua boleh mengikuti media sosial Kanwil DJP Banten di @pajakdjpbanten. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.